Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-91, dengan judul Ditantang di Spear Point. Langsung ke dalam alurnya. Di alun-alun Ashlar 10,000 Kil Arai. Zuyan menyipitkan matanya ke arah Lin Ming. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kulitnya telah kembali normal. Tetapi kilatan mata sipit itu terasa sedingin es. Lin Ming dan Zuyan saling memandang dengan ketidakpedulian luar. Konflik mereka akan berakhir dalam pertempuran cepat atau lambat, tetapi Zuyan tidak mengira hari itu akan tiba secepat itu. Lan Yunyu diam-diam berdiri di sudut rumpun bambu pedang. Dia benar-benar bingung melihat angka yang tidak bisa dipahami di batu peringkat itu. Dia melihat konfrontasi antara Zuyan dan Lin Ming dan benar-benar bingung. Bagaimana bisa jadi begini? Banyak penonton yang masih kaget dengan hasilnya. Sekarang, Diaken yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, Lin Ming, selamat karena telah mencapai peringkat 62 dalam arai 10.000 pembunuhan. Menurut peraturan rumah bela diri, segera setelah Anda masuk ke peringkat 80 teratas di antara para murid, Anda telah mendapatkan kualifikasi untuk menantang murid manapun dari kediaman surgawi. Pemenangnya akan memasuki kediaman surgawi dan yang kalah akan tersingkir dan memasuki balai bumi. Petik 2. 7 tempat tinggal surgawi mendalam rumah bela diri memiliki tepat 72 orang. Orang-orang ini ada di sana karena kecakapan tempur mereka, tapi kekuatan mereka mungkin tidak diperintahkan pada peringkat arai 10.000 pembunuh. Meskipun peringkat batu peringkat menilai kekuatan dasar individu, terkadang ada perbedaan. Misalnya, keahlian khusus seperti seorang pembunuh, yang tidak unggul dalam gaya bertarung tergesa-gesa ke depan dari arai 10.000 pembunuh. Tapi dalam hal membunuh manusia, mereka seringkali bisa melampaui peringkat mereka untuk mengalahkan seseorang. Oleh karena itu, 7 peraturan rumah bela diri yang mendalam menetapkan bahwa begitu seseorang memasuki peringkat 80 teratas batu peringkat, mereka memperoleh kualifikasi untuk menantang seorang murid dari kediaman surgawi. Secara umum, untuk tantangan ini, yang paling sering dipilih adalah orang dengan peringkat terburuk di kediaman surgawi. Lin Ming melihat batu peringkat. Di batu peringkat, nama-nama murid kediaman surgawi sedikit lebih besar daripada yang ada di balai bumi. Sangat mudah untuk melihat bahwa peringkat terburuk di kediaman surgawi adalah seorang gadis berusia 17 tahun bernama Bai Rongrong, peringkat 75. Bai Rongrong kebetulan hadir selama perang peringkat ini. Dia tampak sangat menyedihkan saat melihat Lin Ming mengalihkan pandangannya ke batu peringkat. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menghadapinya. Untuk mencapai peringkat 62 dalam 4 batang dupa dan waktu bernafas, bahkan jika ada 2 orang, dia tidak memiliki mimpi indah yang bisa dia kalahkan sebagai seorang jenius yang sangat jahat. Dia setidaknya harus melawannya secara simbolis. Dia tidak bisa menyerah dan mengaku kalah. Dia harus melawannya dengan jujur dan adil. Dia hanya bisa berharap bahwa orang abnormal ini menunjukkan belas kasihan dan tidak terlalu kejam. Bai Rongrong sadar akan situasinya sendiri, dia sudah pasrah pada takdir. Mata banyak dari mereka yang hadir tertuju pada Bai Rongrong. Mereka semua berharap Bai Rongrong ini akan kalah. Seorang gadis mampu memenangkan simpati dari orang lain, terutama Bai Rongrong yang selalu rajin berkultivasi. Jika orang yang menemui malapetaka kali ini adalah laki-laki, kemungkinan besar kebanyakan orang akan merasa menikmati kesialan orang lain. Sudahkah kamu memutuskan? Diakon bertanya. Memem, aku sudah memutuskan. Lin Ming menjawab, tapi aku punya pertanyaan. Apakah ada batasan pada pengaturan waktu untuk tantangan ini? Petik 2. Waktunya sudah ditentukan sendiri, tapi sebaiknya dalam sebulan.
Jika peringkat Anda berada di luar 80 teratas, maka Anda juga kehilangan kualifikasi untuk menantang. Petik 2. Begitu, terima kasih Dekan Senior Apprentice. Anda telah memilih. Saya membutuhkan nama untuk melapor kepada sesepuh kediaman surgawi yang bertanggung jawab atas masalah ini. Petik 2. Memem. Saya telah memilih. Waktunya dalam 1 bulan. Adapun siapa? Lin Ming menoleh. Dia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya langsung ke seorang pria yang menatapnya dengan mata menyipit. Saya memilih Zuyan. Zuyan. Setiap orang yang mendengar nama ini membeku. Terutama Bai Rongrong, yang wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya yang tidak percaya. Seluruh Ashlar Square menjadi sunyi senyap. Yang dipilih Lin Ming ini adalah Zuyan. Banyak orang pada awalnya mengira mereka salah dengar, tetapi melihat ke siapa tombak Lin Ming diarahkan, itu jelas diarahkan ke Zuyan. Provokasi. Menantang seseorang di titik tombak. Ini hanyalah provokasi yang tidak disembunyikan. Peringkat 32, Zuyan. Lin Ming ini tidak akan berhenti mencengangkan semua orang. Lin Ming ini, dia sudah gila. Bibir Murongzi bergerak-gerak. Dia bergumam, tidak, aku yang gila. Jika Lin Ming ini gila, dan dia melakukan hal-hal gila dan menciptakan keajaiban gila, maka jika dia tidak gila, saya gila. Petik 2. Bai Jingyun juga takjub. Lin Ming ini berani. Keberanian yang luar biasa. Dia siap untuk melampaui Zuyan dalam 1 bulan. Dari 62 hingga 32, harus diketahui bahwa peringkat itu secara eksponensial lebih sulit semakin tinggi. Dari 162 menjadi 132 tidak akan sulit, tetapi dari 62 menjadi 32, kesulitan akan meningkat beberapa kali lipat. Dia telah menggunakan 1 tahun penuh untuk pergi dari 65 menjadi 26. Pertumbuhan ini tampak tinggi, tetapi kenyataannya itu terbatas. Karena tahun ini, 20 murid yang berada di depan Bai Jingyun telah lulus dari rumah bela diri. Jadi Bai Jingyun sebenarnya hanya naik 19 peringkat. Ini menjadi menarik, kata Taku sambil tersenyum masam. Saya tidak datang hari ini dengan sia-sia. Lin Ming ini sepertinya memiliki dendam dengan Zuyan. Kalau tidak, mengapa dia membidik begitu tinggi? Petik 2. Sungguh hubungan yang mengerikan. Saya merasakan tubuh Zuyan berkedip beberapa saat yang lalu dengan niat membunuh, tetapi langsung disembunyikan. Lin Ming menantang Zuyan di titik tombak. Itu sendiri juga merupakan semacam provokasi. Kata Ling Sen. Meskipun saat itu ketika Zuyan pecah dengan niat membunuh tidak jelas, Ling Sen bisa merasakannya dari tahun-tahun yang dia habiskan di medan perang. Dia juga memiliki niat bela diri Ashura, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Zuyan adalah orang yang kejam. Meskipun ia memiliki latar belakang aristokrat, ia sebenarnya adalah seseorang yang membenamkan seluruh hatinya untuk rajin berkultivasi. Dia sangat kuat, dan tidak hanya itu, tetapi orang seperti ini tidak kekurangan ambisi. Di masa depan dia mungkin akan bergabung dengan pemerintah. Bahkan saya telah menyimpan beberapa poin perhatian padanya. Sekarang Lin Ming ini menantang Zuyan, saya benar-benar ingin melihat. Taku menjilat bibirnya karena kegirangan. Dia adalah seorang bawahan dari tentara, dan kemungkinan besar akan kembali di masa depan. Lebih baik dia tidak terlibat dalam pergumulan ini. Apa hasilnya setelah 1 bulan? Tidak ada yang berani menebak. Jika sebelumnya, maka mereka akan mengatakan bahwa Lin Ming adalah orang bodoh yang telah menggigit lebih dari yang bisa diakuinya. Tetapi saat ini, Lin Ming telah menciptakan keajaiban demi keajaiban, dan tidak ada yang berani meremehkan sehelai rambutnya. Apa? Lin Ming menantang Zuyan. Dan dia menantangnya di titik tombak. Mungkinkah dia memiliki permusuhan dengan Zuyan? Di Istana Timur,
Putra mahkota baru saja mendapat kabar bahwa Lin Ming telah menantang Su Yan. Dia memanggil namanya dan juga menyebutnya dengan ujung tombak. Sungguh tidak biasa. Di antara dua orang ini, pasti ada beberapa masalah. Mui juga berkata, jika memang ada dendam, maka peluang saya bertambah. Su Yan ini adalah sepupu dari saudara laki-laki saya yang ke-10. Su Yan sudah bergabung dengan saudara ke-10 saya sebagai satu. Mereka berbagi kemuliaan dan juga kekalahan. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang ada antara Lin Ming dan Su Yan. Sepertinya ada beberapa kekeliruan dalam informasi saya. Untuk urusan antara Lin Ming dan Lan Yunyu, kecuali Lin Xiaodong, hanya sedikit yang tahu. Intelijen yang dikumpulkan putra mahkota terutama tentang latar belakang dan situasi orang tua Lin Ming, itu bukan laporan yang sepenuhnya lengkap. Peng. Cangkir teh di tangan Cloud Prince hancur. Dia telah menerima jimat transmisi suara pada saat yang sama dengan putra mahkota. Menamai Su Yan dalam sebuah tantangan, mengacu padanya dengan ujung tombak, ini jelas bukan pertanda baik. Jika tidak ada kebencian di antara mereka, mengapa Lin Ming melompati begitu banyak orang untuk menemukan Su Yan? Su Yan ini, dia benar-benar membuat masalah bagiku. Kedua alis pangeran ke-10 miring ke atas seperti pedang dan berbelit-belit. Su Yan berada di pihak ibunya. Tentang kerabat dari istri atau keluarga ibu, secara umum, terlepas dari apakah itu seorang pangeran atau kaisar, mereka akan menyisihkan sebagian besar dari pihak ibu. Sejak zaman kuno, sudah terlalu umum bagi keluarga istri atau keluarga ibu untuk mengambil alih kekuasaan. Misalnya, permaisuri atau janda permaisuri akan mempercayakan tanggung jawab berat kepada keluarga mereka dan menyebabkan kekuatan mereka meroket. Tapi begitu pengaruh mereka meningkat, maka akan ada juga persekongkolan dan plot untuk mengontrol pengadilan. Akan ada pemberontakan dan plot dari pihak perempuan untuk merebut kekuasaan. Tapi, ini adalah fase krusial bagi Pangeran Awan dalam perjuangannya. Apapun yang bisa memberinya dorongan itu bagus. Su Yan adalah orang yang berbakat, dan Pangeran Awan bersedia untuk membiarkan dia bekerja sebagai bawahannya, tetapi dia tidak akan mengambil Su Yan sebagai pengikut terpercaya. Seseorang seperti Su Yan terlalu ambisius. Lulus pesanan, saya ingin Su Yan datang menemui saya malam ini. Pangeran ke-10 ingin menanyakan alasan di balik perseteruan antara Su Yan dan Lin Ming, dan melihat apakah dia bisa mengubah Lin Ming dari musuh menjadi seorang teman. Episode ke-92, dengan judul Ditolak, langsung ke dalam alurnya. Setelah Su Yan kembali ke kediamannya, bola api meledak di depannya. Ini adalah pesan yang dikirim oleh jimat transmisi suara dari Pangeran ke-10, Yang Zhen. Pangeran ke-10 ingin dia datang menemuinya malam ini di istananya. Su Yan bisa mendengar nada dasarnya. 10 pangeran tidak terdengar senang. Su Yan tahu pasti bahwa jika Pangeran ke-10 ingin bertemu dengannya, itu karena saat itulah Lin Ming secara terbuka menantangnya. Para pengintai yang dia kirim untuk mengamati situasi pasti telah melapor kembali ke Pangeran ke-10. Menang atas Lin Ming. Berhenti bermimpi. Su Yan mengulurkan tangan dan menghancurkan abu yang membara di depannya. Suara Pangeran ke-10 terhenti. Su Yan perlahan bangkit dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat gelas dan mengeringkan semuanya. Perlahan, matanya menjadi dingin, seperti danau yang tenang. Masih ada 1 bulan. Apakah menurutmu Lin Ming sudah menang? Petik 2. Saat Lin Ming kembali ke kediamannya, dia juga menerima jimat transmisi suara secara bersamaan dari Pangeran ke-10 dan Putra Mahkota. Pesan Putra Mahkota berasal dari Mui. Dari jimat yang memancarkan suara, Mui mengirim ucapan selamat dan mengundang Lin Ming ke Istana Putra Mahkota untuk berkunjung dan minum. Adapun Pangeran ke-10, dia juga mengundang Lin Ming,
dan juga bertanya apakah Lin Ming bisa melihat manual langkah manusia langka yang dia miliki. Kedua jimat transmisi suara ini, sebenarnya, telah melanggar peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam. Rumah bela diri telah menetapkan bahwa setiap dan semua pengaruh luar tidak dapat mengganggu murid di tengah periode sekolah, bahkan jika itu adalah jimat transmisi suara yang dikirim dari luar. Namun, peristiwa saat ini adalah masalah penting dengan para pangeran yang bersaing memperebutkan tahta, jadi tentu saja rumah bela diri mampu sedikit membengkokkan aturan untuk mengakomodasi mereka. Sepertinya kedua belah pihak ingin memenangkan hati saya telah memusuhi terlalu banyak orang dan membuat terlalu banyak musuh. Kekuatanku sendiri lemah, aku mungkin aman di 7 rumah bela diri yang mendalam, tapi jika aku keluar, aku mungkin akan dibunuh. Meskipun saya membuat cerita bahwa saya memiliki master yang tangguh di belakang saya, hal palsu semacam ini mungkin belum tentu menghalangi orang lain. Jika saya memihak untuk saat ini, maka mereka juga bisa melindungi saya. Muyi telah murah hati dan murah hati terhadap saya dan kami berteman, dan putra mahkota pernah membantu saya, jadi saya berhutang budi padanya. Jika saya bergabung dengan mereka, itu akan menjadi pilihan yang bagus. Sedangkan untuk pangeran ke-10, dia adalah anak dari permaisuri selir keluarga Zhu. Lin Ming tidak terlalu peduli dengan politik, tetapi dia tahu tentang situasi keluarga Zhu, dan bahwa pangeran ke-10 adalah sepupu Zhu Yan. Keluarga Zhu telah menggunakan hubungan ini untuk menaiki tangga, pengaruh mereka tumbuh dari hari ke hari dan naik pangkat. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengambil sisi pangeran ke-10. Dia segera menolaknya. Adapun untuk menghadapi Muyi, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dia lakukan, tapi sekarang bukan waktunya. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota atas undangan Anda yang besar dan baik hati, tetapi saya sudah memiliki janji tanggal dalam sebulan dan harus memanfaatkan setiap detik dan menit, sehingga saya tidak dapat memenuhi janji saya dengan Anda. 1 bulan kemudian, saya akan datang berkunjung dan mengucapkan terima kasih atas keramahan Anda saat itu. Di Istana Timur Putra Mahkota, Muyi menerima jimat pemancar suara Lin Ming. Dia menelusuri janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Lin Ming berkata bahwa dia akan datang berkunjung dalam sebulan. Oh, Lin Ming ini benar-benar rajin sehingga dia tidak memiliki malam gratis. Petik 2. Muyi menjawab, Yang Mulia harus tahu bahwa orang yang mengembangkan jalur seni bela diri harus teliti dan menjaga pikiran serta hati mereka tetap murni. Lin Ming dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri, jika hatinya tidak memiliki pikiran yang mengganggu, maka pertumbuhannya juga akan sangat cepat. Jika dia datang untuk minum bahkan untuk 1 malam, maka akan ada beberapa gangguan yang tak terhindarkan dalam pikirannya dan mungkin butuh 1 atau 2 hari untuk menyesuaikan diri. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Tidak heran budidaya Lin Ming ini berkembang begitu cepat. Jantung seni bela dirinya harus menjadi sebagian besar alasannya. Iya, biasanya jika hati seni bela diri seseorang lemah, ketika mereka hanya memiliki beberapa prestasi, mereka memiliki kekuatan besar dari jauh dan luas mencoba untuk memenangkannya. Mereka sangat mudah tergoda oleh hal-hal seperti kekayaan dan keindahan. Orang seperti ini akan selalu kekurangan bakat hebat, dan hanya bisa menjadi pengikut. Namun, kekuatan Lin Ming meningkat begitu cepat bukan hanya karena hatinya yang murni dari seni bela diri, tetapi juga karena dia memiliki master yang tangguh di belakangnya. Petik 2. Awalnya, Lin Ming telah meminta Muyi untuk merahasiakan rahasianya sebagai master prasasti, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada Muyi tentang menjaga rahasia master bayangan yang tangguh ini. Faktanya, dengan reputasi Lin Ming saat ini, bahkan jika dia mempublikasikan statusnya sebagai master prasasti, itu tidak akan berbahaya. Itu bahkan akan menambah keripik di tangannya.
Belum lagi dia mendapat perlindungan putra mahkota dan Muyi sekarang, statusnya sebagai murid berbakat dari 7 rumah perkawinan yang mendalam sudah menjadi penghalang yang sangat besar. Tentu saja, master macam apa ini di belakang Lin Ming? Putra mahkota bertanya saat matanya berbinar. Muyi melihat penampilan putra mahkota ini dan dengan jelas tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia seharusnya tidak berharap untuk mengandalkan orang ini. Saya kira senior ini setidaknya berada di tahap sukses besar Xiantian. Dia bahkan mungkin sudah melampaui tahap Xiantian, ketinggian alam yang dia capai sudah di luar pemahaman kita. Dia tidak akan ikut campur dalam hal-hal duniawi." Petik 2. Melampaui Xiantian. Hati Yang Lin bergetar saat mendengar ini. Alam macam apa yang ada di atas Master Xiantian? Muyi memaksakan senyum masam. Dia berkata, "Saya tidak tahu jalan seni bela diri lebih dari itu. Bagi mereka yang bukan berasal dari klan atau sekte kuno, ahli bela diri yang belajar sendiri seperti hidup dalam kabut tebal, mereka tidak tahu kemana atau apa yang harus dijelajahi. Setelah tahap Xiantian, saya tidak jelas dunia macam apa itu." Yang Lin menghela nafas ringan dan berkata, "Guru, tolong jangan meremehkan dirimu sendiri. Anda sudah memiliki prestasi seperti itu meskipun Anda bukan dari sekte atau klan, Anda sudah menjadi bakat langka. Saya hanya memiliki satu poin yang tidak jelas, jika Lin Ming ini memiliki master yang tangguh di belakangnya, mengapa dia pergi ke 7 rumah bela diri yang mendalam?" Petik 2. Muyi berkata, "Baiklah, tentang ini saya juga memiliki beberapa keraguan. Untuk jalur seni bela diri di luar tahap Xiantian, saya tidak sepenuhnya mengerti. Mungkin jika seseorang ingin mencapai batas yang lebih tinggi dalam seni bela diri, mereka perlu mengalami sendiri dunia dan mengumpulkan pengalaman hidup, dan itulah mengapa Lin Ming kemudian datang ke Sky Fortune City." Petik 2. Apakah aku bisa menang atau tidak atas Lin Ming? Setidaknya aku harus berteman dengannya. Bulan depan ketika Lin Ming datang, saya secara pribadi akan menyambutnya dan memberinya jamuan makan yang layak. Petik 2. Lin Ming ini, dia benar-benar menolak saya. Di Istana Pangeran Awan, Pangeran ke-10 Yang Zhen menerima jimat transmisi suara yang telah dibalas dengan Lin Ming, dan wajahnya segera tenggelam. "Zuyan, kamu benar-benar melakukan perbuatan baik. Untuk seorang wanita biasa kamu telah menyinggung musuh yang begitu kuat, kamu benar-benar mengecewakanku." Petik 2. Zhu berdiri di depan, diam dan tanpa kata-kata. Awalnya ketika dia berhasil merebut dan mendapatkan Lan Yunyu, Lin Ming hanyalah seorang pria kecil yang tidak penting, tidak lebih dari serangga di bawah tumitnya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia bisa dengan mudah menghadapinya. Untuk mengambil wanita dari orang yang tidak berguna, apa yang bisa salah? Siapa yang bisa berharap bahwa Lin Ming akan tumbuh begitu cepat menjadi musuh yang begitu kuat? Tentu saja, dia tidak menjelaskan hal-hal ini dan juga tidak perlu menjelaskannya. Yang Zhen telah memintanya ke sini hari ini untuk melepaskan amarahnya yang tidak stabil. Zuyan sangat jelas, statusnya saat ini dan status keluarga Zhu-nya adalah semua karena Pangeran ke-10. Pangeran ke-10 adalah tuannya, dan di depannya, dia tidak bisa memberontak. "Aku meminjam kekuatan keluarga Zhu-mu karena kupikir kau bisa membantuku mengatasi rintanganku, tapi sekarang kau hanya menambah kekacauan. Saya memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan hati Lin Ming, tapi sekarang." Petik 2. Zuyan, kamu mengikutiku karena kamu ingin melakukan hal-hal hebat dan memiliki prestasi besar. Hanya orang paling bodoh yang akan membunuh dunia hanya untuk seorang wanita. Lan Yunyu itu, kamu akan menceraikannya. Petik 2. Saat Pangeran ke-10 mengatakan ini, alis Zuyan sedikit berkerut. Dia berkata, "Yang mulia, bahkan jika saya menceraikan Lan Yunyu,
tidak mungkin bagi saya untuk meredakan hubungan saya dengan Lin Ming. Apakah Anda percaya bahwa Lin Ming akan memaafkan pengkhianatan ini dan bergabung kembali dengan Lan Yunyu? Pertarunganku dan Lin Ming ini karena Lan Yunyu, tapi sekarang, itu sudah tidak ada hubungannya dengan Lan Yunyu lagi. Petik 2. Saya tidak membutuhkan Anda untuk berkhotbah kepada saya. Saya sudah tahu bahwa Lin Ming tidak akan menginginkan Lan Yunyu lagi. Tapi, jika Anda menceraikannya, itu akan menjadi tanda menunjukkan kelemahan dan merendahkan diri di hadapan Lin Ming. Setelah itu Anda bisa meminta maaf. Hanya dengan cara inilah kita mungkin bisa duduk dan mendiskusikan masa depan bersama. Hanya dengan cara inilah aku akan memiliki kemungkinan untuk menawarkan kondisi yang murah hati padanya dan membawanya ke sisiku. Bukan lagi musuh abadi, hanya keuntungan abadi. Aku akan memilihkan kecantikan yang jauh melampaui Lan Yunyu, kecantikan surgawi yang taat seperti kucing. Saya akan memberinya kekayaan besar dan metode kultivasi terbaik. Bagaimana bisa dia tidak memihakku? Apa yang putra mahkota dapat berikan padanya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang saya bisa. Petik 2. Anda ingin saya menunjukkan kelemahan dan merendahkan diri di hadapan Lin Ming. Mulut Zuyan berkedut dan tinjunya mengepal sampai putih. Untuk seseorang seperti dia yang memiliki kepribadian sombong, menunjukkan kelemahan dan rendah hati, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Episode ke-93, dengan judul Rintangan. Langsung ke dalam alurnya. Apa, kamu tidak mau? Pria sejati tangguh dan dapat beradaptasi dengan situasi. Apa masalah menunjukkan sedikit kelemahan? Mungkinkah Anda ingin membuat masalah bagi saya, hanya karena Anda dan Lin Ming adalah musuh total? Petik 2. Zuyan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kemudian perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Matanya dingin saat dia perlahan berkata, "Yang mulia, seorang jenius yang mati bukan lagi seorang jenius." Petik 2. Anda ingin saya membunuh Lin Ming? Zuyan, apakah Anda tidak tahu keberadaan tak tertandingi seperti apa 7 rumah bela diri yang mendalam di kerajaan keberuntungan langit? Lin Ming adalah bakat langka yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya tidak percaya bahwa Anda ingin saya membunuhnya. Bahkan jika dia meninggalkan rumah bela diri, bahkan jika dia belum dewasa, jangan lupakan kakak laki-lakiku, harga mahkota Yang Lin. Meskipun Yang Lin bodoh, dia tidak bodoh sampai-sampai terbelakang. Bagaimana dia tidak bisa mengirim perlindungan untuk Lin Ming? Pihaknya juga punya master, dia bahkan punya Mui. Begitu saya membuat kesalahan perhitungan kecil, sekali hanya sedikit dari rencana saya yang terungkap ke Yang Lin bahwa saya telah membunuh Lin Ming, maka saya telah kalah. Apalagi ketika saatnya tiba untuk naik tahta, aku bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidupku. Otoritas 7 rumah bela diri yang mendalam tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan jika itu adalah ayahku sang kaisar, dia juga tidak berguna untuk melakukan apapun. Petik 2. Satu Mui saja sudah cukup membuatku pusing. Saya telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengangkat 18 orang ke pengadilan yang bersedia mati, dan ini hampir tidak berhubungan dengan Mui. Jika Lin Ming ini tumbuh dan ditambahkan ke situasi yang sudah rumit ini, maka peluang saya akan berkurang secara signifikan. Petik 2. Mulut Zuyan bergerak-gerak dan kedua tinjunya terasa berat. Dia berbicara perlahan dan jelas, "Yang mulia, beri saya waktu. Saya akan memberi Anda tanggapan yang memadai." Petik 2. Baik, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi bagaimana jika kamu mengecewakanku sekali lagi? Petik 2. Zuyan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kata-kata, "Jika saya dikalahkan, jika Lin Ming masih bisa tumbuh dengan kecepatan yang sangat jahat, maka saya akan menceraikan Lan Yunyu dan meminta maaf kepada Lin Ming."
Saya harap tidak akan terlambat saat itu. Mengundurkan diri. Di ruang tamu di Great Clarity Pavilion, suasananya cemerlang, dan hidangan yang disiapkan sangat lezat, tetapi Zuyan tidak punya pikiran untuk memakan hidangan saat dia merebus dalam pikirannya. Melihat Zuyan tidak makan, Lan Yunyu tidak berani menggerakkan sumpitnya. Dia telah menebak dengan benar bahwa kekhawatiran Zuyan hari ini terkait dengan tantangan Lin Ming. Dia terjebak di tengah, malu, dan bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, Pangeran ke-10 memanggilku untuk membahas beberapa masalah denganku. Zuyan perlahan berkata setelah terdiam untuk waktu yang lama. Diskusikan, apa yang kamu bicarakan? Lan Yunyu merasakan sedikit ketidaknyamanan. Dia tidak pernah tahu apa yang sedang dipikirkan Zuyan. Dia hanya bisa merasakan suasana hatinya yang gelap dan buruk, seolah-olah ada ketenangan yang menggelora lembut ini, tepat sebelum dia meledak dengan amukan yang tiba-tiba dan mengamuk. Penampilannya seperti binatang buas yang sedang menyergap, pada awalnya tampak tenang dan tenang, tetapi sebenarnya itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ketika dia bersama dengan Zuyan, Lan Yunyu selalu merasakan tekanan tak terlihat yang menekannya seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Tidak seperti masa lalu, pada saat dia dan Lin Ming bersama. Ketika dia bersama Lin Ming, dia bisa secara acak bertingkah seperti anak manja, atau secara acak kehilangan kesabaran, tapi anak laki-laki itu akan selalu tersenyum padanya seperti sinar matahari dan memenuhi semua permintaannya yang tidak masuk akal. Sayangnya, hari-hari itu sudah lama berlalu dan tidak akan pernah kembali. Lan Yunyu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak berani menunjukkan perasaan apapun, karena dia selalu merasa mata Zuyan seperti elang yang seolah mampu menembus sepenuhnya ke dalam perasaannya yang paling dalam. Dia menyuruhku untuk, kata Zuyan, lalu menatapnya dengan kedua mata dan perlahan melanjutkan, dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Pada saat itu, Lan Yunyu menjadi tidak masuk akal. Seolah-olah waktu melambat pada saat itu, dan wajah Zuyan tiba-tiba tampak jauh di kejauhan. Semua inderanya, pendengarannya, sentuhannya, semuanya menjadi kabur. Meskipun dia selalu menjaga kemurnian tubuhnya, dia sudah bertunangan dengan Zuyan. Di kerajaan keberuntungan langit, jika seorang gadis bercerai setelah bertunangan, ini adalah masalah yang sangat memalukan, dan pernikahan kembali mereka akan terpengaruh. Jika Zuyan benar-benar menceraikannya, jalan apa yang harus dia ikuti? Dia menatap Zuyan dengan ekspresi bengkok dan mengatupkan bibirnya, berusaha untuk tidak menangis. Tetap saja, air mata mulai mengalir dari matanya. Dia tahu apa arti Pangeran ke-10 bagi Zuyan dan keluarga Zhu. Kata-katanya sangat membebani Zuyan. Kamu setuju? Lan Yunyu tersedak oleh kata-katanya, hampir menangis. Belum. Zuyan menjawab dengan jujur. Itu, kenapa? Lan Yunyu tanpa sadar memegang sumpit di tangannya, tetapi buku-buku jarinya telah memutih. Karena Lin Ming. Pangeran ke-10 ingin menang atas Lin Ming, tapi kamu telah menjadi penghalang baginya untuk memenangkan Lin Ming. Petik 2. Halangan, Lan Yunyu akhirnya tidak dapat menahan rasa sakit, dan air mata yang dia tahan mulai jatuh seperti hujan. Dia hanyalah gadis biasa. Bagaimana mungkin suatu hari dia akan terlibat dalam perebutan tahta, dan menjadi penghalang bagi sang pangeran? Mengapa ini terjadi? Zuyan berkata, saya punya 1 bulan, mungkin 2 bulan. Tapi saya masih belum tahu apakah, mungkin ada kesempatan, Anda tidak perlu putus asa. Masalah ini belum tentu merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zuyan bangkit begitu saja, membuka pintu dan pergi. Lan Yunyu tertinggal, duduk di kursinya. Dia tampak seolah-olah jiwanya telah hilang. Dia tahu situasinya. Meskipun Zuyan mengatakan ada kesempatan,
dia tidak cukup naif untuk mempercayai ini. Jika dia pernah menjadi penghalang di jalannya, bahkan jika hanya sedikit, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, Lan Yunyu merasakan gelombang kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tanpa sadar bangkit, membuka pintu dan pergi. Aula utama paviliun kejelasan agung selalu bergema dengan suara riuh dan obrolan. Sekelompok putra bangsawan menuruti keinginan mereka dan bersenang-senang, mengangkat piala untuk diminum. Piala perunggu yang halus ditutupi dengan desain seperti aslinya, seolah-olah itu adalah mulut monster yang membuka rahangnya lebar-lebar untuk menelannya. Aula mewah, permadani beludru, suara lembut dari senar yang tinggi dan alat musik tiup, piring batu giok yang bagus dan mangkuk emas yang diisi dengan makanan lezat terbaik. Dia pernah merindukan ini dalam mimpinya dan mengejarnya, tetapi sekarang itu hanya membuatnya merasa kesepian. Dia berjalan menuruni tangga dan keluar dari Great Clarity Pavilion. Malam musim gugur terasa sejuk semilir, dan angin yang bertiup memiliki sentuhan embun, itu muram dan menyedihkan. Sebenarnya, Zuyan tidak salah. Lan Yunyu mengerti alasan dia mengucapkan beberapa kata itu malam ini, dan tidak merasakan kebencian padanya. Dia telah memilih Zuyan. Dia memilihnya karena Zuyan membawa kekayaannya yang besar, dan dengan demikian membuat dia awet muda. Jika suatu hari Zuyan kehilangan statusnya menjadi wanita, bahkan istrinya pun akan meninggalkannya. Kebenaran ini, bagaimana mungkin Zuyan tidak mengerti? Jika seseorang memilih kemegahan, maka mereka harus mampu menahan kepahitan dan rasa sakit di balik kemegahan itu, tapi dia terlambat memahami prinsip ini. Dia tiba-tiba menyadari betapa berharganya hal-hal yang hilang itu yang pernah dia miliki. Dia menyesal, bukan karena Lin Ming telah bermetamorfosis menjadi naga bersisik emas, tetapi penyesalannya tidak mengetahui bahwa kebahagiaan yang pernah dia rasakan adalah berkah sejati. Hasil yang diciptakan Lin Ming telah mengejutkan banyak orang. Kekuatan utama telah menetapkan rencana untuk Lin Ming. Tetapi meskipun Lin Ming telah mencapai hasil yang luar biasa, dia bahkan tidak sedikit pun berpuas diri. Dia memilih waktu 1 bulan sebelum menantang Zuyan. Sebenarnya, dia tidak memiliki jaminan mutlak bahwa dia akan menang. Zuyan adalah musuh baik pertama di sepanjang hidup Lin Ming. Suatu kali, Lin Ming telah menetapkan melampaui Zuyan sebagai tujuan seumur hidup. Tapi sekarang, hanya dalam waktu 6 bulan, Lin Ming akan berhadapan dengan Zuyan di panggung bela diri yang sama. Lin Ming bisa merasakan bahwa Zuyan tangguh dan luar biasa. Zuyan dan Wang Yanfeng juga sama. Keduanya bangga dan memiliki kemauan pantang menyerah. Hanya saja Zuyan tidak sekeras Wang Yanfeng, dan lebih terkendali di hati. Jika Wang Yanfeng adalah pedang harta karun terhunus yang dipenuhi udara dingin, maka Zuyan adalah pedang tipis yang tersembunyi di sarungnya. Sulit untuk mengatakan kapan dia akan meninggalkan sarungnya, dan serangan pertama itu hampir tidak mungkin untuk dilawan. Zuyan tidak akan mudah dihancurkan. Dia adalah putra dari selir keluarga Zhu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan upaya rajin untuk merangkak, selangkah demi selangkah, ke posisinya saat ini. Dia bahkan memiliki kemungkinan untuk mewarisi keluarga Zhu sebagai kepala rumah tangga. Orang seperti itu, seperti rumput yang kuat dan sama uletnya. Bahkan jika Lin Ming memiliki pil sumsum naga emas merah yang diperkuat oleh simbol prasasti obat, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan menang. Bulan ini, Zuyan pasti akan berusaha 2 kali lipat. Tetapi bahkan mengetahui ini, Lin Ming masih mengeluarkan tantangan. Tidak hanya dia harus menantang Zuyan, dia harus menantang dirinya sendiri, dan memaksakan dirinya ke pojok untuk merangsang potensinya. Bulan ini, sumber daya yang akan diperoleh Lin Ming meningkat. Dia akan dapat berlatih selama 5 hari penuh di 7 area pembunuhan utama,
menerima 5 pelet pengumpulan jiwa, dan juga 5 batu esensi sejati. Pelet pengumpulan jiwa bukanlah apa-apa, tetapi batu esensi sejati, khususnya 5 hari penuh waktu kultivasi, sangat penting bagi Lin Ming. 5 hari penuh sama dengan 60 jam dia bisa berlatih. Itu rata-rata 2 jam setiap hari selama sebulan. Meskipun itu bukan latihan sembarangan, tapi efek dari 2 jam sudah sangat memuaskan. Pagi ini, Lin Ming membawa pelangi penetrasi dan pergi ke air terjun kolam Ichi. Tapi saat dia akan memasuki kolam yang dingin, sebuah suara dari kejauhan memanggilnya. "Sepupu muda, tunggu sebentar." Lin Ming menghentikan langkahnya. Itu adalah Lin Wu. "Sepupu muda, selamat. Kali ini Anda benar-benar telah menghadapi 4 keluarga Lin kami." Lin Wu dengan riang berkata sambil berlari. Keluarga Lin adalah salah satu keluarga terbesar di Green Mulberry City, tetapi saat ini tidak memiliki sarana untuk dibandingkan dengan keluarga Zhu. Ini karena keluarga Zhu memiliki permaisuri selir, dan terlebih lagi putra permaisuri dianugerahi gelar pangeran. Ini tidak terlalu buruk, orang hanya bisa menyalahkan takdir. Namun, sebagian besar tetua keluarga Lin mendidih karena marah. Keluarga Lin selalu ditekan oleh keluarga Zhu dan Zuyan. Mereka seperti gunung yang berdiri di depan keluarga Lin. Yang terkuat dari generasi muda di keluarga Lin adalah Lin Wu. Dia sudah menghabiskan 2 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam dan baru saja memasuki balai bumi. Juga, dia hanya berada di peringkat bagian menengah bawah. 2 lainnya dari generasi muda bahkan belum memasuki balai bumi, mereka bahkan tidak bisa mengejar setengah dari Zuyan. Bagaimana bisa para tetua keluarga Lin tidak kesal? Tapi kemarin, 12 jimat transmisi suara amukan panjang telah digunakan, dan kabar baik telah dikirim dari jarak yang sangat jauh malam itu ke Green Mulberry City. Jimat transmisi suara umum hanya bisa mencapai jarak beberapa lusin mil, tetapi jimat pemancar suara jarak jauh bisa menyebar hingga beberapa ratus mil. Harganya tentu saja jauh lebih tinggi dari biasanya, satu slip berharga beberapa lusin tael emas. Untuk menyampaikan berita dari Sky Fortune City ke Green Mulberry City diperlukan 12 jimat transmisi suara yang dikirim secara seri. Biaya untuk mengirim berita ini beberapa ratus tael emas. Jika itu tidak penting, maka bahkan keluarga kaya yang dihormati seperti keluarga Lin tidak akan terlalu boros. 12 transmisi suara dikirim secara berurutan, dengan warna emas murni yang mendesak, mereka hanya memiliki beberapa kalimat sederhana. Lin Ming telah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 34 hari. Selama penilaian RAI 10.000 pembunuhan kedua, ia mencapai peringkat 62 dan memperoleh kualifikasi untuk menantang kediaman surgawi. Dia menantang Zuyan di titik tombak, dan menyatakan bahwa pertandingan mereka akan dilakukan 1 bulan kemudian. Petik 2. Dikatakan bahwa ketika kepala keluarga Lin menerima jimat transmisi suara ini, dia melompat dari kursinya di tempat dan bahkan menggunakan kata-kata kotor, "Ini sangat bagus." Episode ke-94, dengan judul Niat Bela Diri muncul kembali. Langsung ke dalam alurnya. Tentu saja ini bagus. Keluarga Lin mereka selalu ditekan oleh keluarga Zhu, dan bahkan generasi muda ditekan oleh Zuyan. Sekarang Lin Ming bisa tanpa ampun mendapatkan keadilan bagi mereka, dan bahkan menantang Zuyan di ujung tombak. Untuk membalikkan gunung ini yang selalu menekan generasi muda keluarga Lin, bagaimana mungkin dia tidak merasa hebat? Di sana malam itu, 12 jimat transmisi suara jarak jauh digunakan berturut-turut untuk mengembalikan berita ke cabang keluarga Lin kota Sky Fortune. Instruksi yang diberikan oleh kepala keluarga Lin adalah, jangan ragu untuk menggunakan semua persediaan yang tersedia untuk mendukung Lin Ming. Kita harus menciptakan kondisi terbaik dan paling ideal untuk Lin Ming, sehingga dia bisa mengalahkan Zuyan 1 bulan dari sekarang. Petik 2. Jadi hari ini,
Karena instruksi dari kepala keluarga Lin, cabang keluarga Lin mengirim Lin Wu untuk membawa sumber daya Lin Ming untuk mendukungnya. Ini adalah, Lin Ming melihat botol porselen kecil dan kotak giok kecil di tangan Lin Wu. Kepala keluarga Lin mengirim pesan penting melalui 12 jimat transmisi suara jarak jauh ke cabang keluarga. Dia ingin Anda berlatih dengan baik, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Zhu Yan sebulan dari sekarang. Petik 2. Lin Ming mengambil botol porselen dan kotak giok. Dia membuka botol porselen. Di dalamnya ada 10 pil. Mereka berkilau dan bulat, dengan aroma yang lembut dan lembut. Begitu seseorang melihat ini, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah obat yang lebih unggul. Pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi. Bahan utama dari Soul Gathering Pelet biasa adalah buah yuan berumur 100 tahun. Nilainya tidak kurang dari Blood Lingzi berusia 100 tahun. Tapi Soul Gathering Pelet level tinggi dibuat dari buah yuan berumur 300 tahun. Nilainya setidaknya 7 kali lebih banyak dari Soul Gathering Pelet biasa. Apalagi, tidak mudah untuk membelinya. Pelet pengumpulan jiwa tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seniman bela diri, tetapi dapat meningkatkan kemampuan seniman bela diri untuk memadatkan esensi sejati dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Meskipun efek peningkatan kekuatan jenis pil ini lambat, mereka tidak memiliki efek samping, dan orang dapat meminumnya terus-menerus. Karena itu, dari semua pil yang dimiliki seniman bela diri, konsumsi Soul Gathering Pelet adalah yang tertinggi. Botol yang diberikan keluarga Lin berisi pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi ini bernilai hampir 20.000 tael emas. Keluarga itu benar-benar menggunakan semua sumber daya mereka. Lin Ming memandang Lin Wu dan kemudian membuka kotak giok. Setelah membukanya, dia melihat dengan rapi ditempatkan di dalam 2 lapisan batu sebening kristal yang tampak seperti diukir dari es. Batu esensi sejati. Lin Ming bisa melihat dengan satu sapuan matanya bahwa kotak ini berisi 30 batu esensi sejati. 30 batu esensi sejati bukanlah angka kecil. Dan batu esensi sejati ini berkilauan seolah-olah diukir dari kaca tembus pandang. Jika dibandingkan dengan yang diberikan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka agak lebih murni. Batu esensi sejati ini, nilai mereka juga tidak rendah. Melihat botol pelet pengumpul jiwa dan sekotak batu esensi sejati ini, Lin Ming mengerti bahwa jika dia menerima hadiah besar ini, itu setara dengan persetujuan diam-diamnya, dan bahwa dia bersedia menjadi keturunan langsung keluarga Lin. Lin Wu menyadari bahwa tampilan Lin Ming telah berubah, dan dia samar-samar menebak dalam benaknya apa yang dia pertimbangkan. Dia berkata dengan rasa malu dan sedikit permintaan maaf, "Sepupu muda, saya tahu bahwa lapisan gula pada kue ini tidak tepat waktu untuk benar-benar membantu. Saya tahu bahwa ketika Anda pertama kali datang ke Sky Fortune City, bahkan tidak ada bayangan keluarga yang ada di sini untuk membantu atau membantu Anda. Sekarang sepupu muda telah menjadi naga di antara pria. Keluarga baru kemudian memberikan obat dan batu esensi sejati. Itu benar-benar tidak menghormati Anda atau melakukan keadilan bagi Anda, tetapi ada juga alasan kami melakukan hal-hal yang kami lakukan. Sumber daya keluarga terbatas, terlalu banyak anak dari keluarga Lin. Jika setiap generasi membagi properti keluarga secara merata, maka keluarga Lin pasti sudah menghilang." Petik 2. Lin Ming mengerti apa yang dimaksud Lin Wu. Nenek buyut Lin Ming sendiri adalah ibu dari kantor keluarga, Nyonya Fang. Hubungan ini diturunkan ke Lin Ming. Anak-anak dari keluarga besar cenderung memiliki banyak istri, sehingga mereka berkembang pesat. Jumlah ahli waris dan keturunan meningkat secara eksponensial dengan setiap generasi baru. Properti itu harus dikonsentrasikan bersama untuk memastikan bahwa tradisi keluarga dapat berlanjut. Keluarga memberikan beberapa bisnis kepada junior keluarga cabang untuk dikelola,
dan membiarkan keluarga jauh ini mendapatkan gaji. Ini sudah merupakan kebaikan bagi keluarga cabang. Nyatanya, ini sangat murah hati. Jika bukan karena Lin Ming berlatih seni bela diri, kehidupan keluarganya juga bisa menjadi sangat kaya. Kepada keluarga Lin yang dia bagikan nama belakangnya, Lin Ming merasa sedikit terima kasih, tetapi dia tidak benar-benar merasa memiliki mereka. Tetapi Lin Ming tahu bahwa orang tuanya memiliki pola pikir yang sangat tradisional dan serius, dan mereka selalu bermimpi bahwa suatu hari mereka dapat kembali ke keluarga utama. Di mata orang tuanya, mengenali leluhur mereka dan kembali ke keluarga utama adalah ortodoks. Ini karena status orang tuanya dalam keluarga akan meningkat, dan mereka bahkan akan menerima penghormatan dan penghormatan dari kepala keluarga. Bagi orang tua, ini adalah kemuliaan, dan kemuliaan ini akan dibawa karena dia. Orang tua mana yang tidak berharap anaknya memiliki prestasi besar di masa depan, dan pulang dengan kekayaan dan kehormatan. Lin Ming adalah bakat langka yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Bintangnya yang sedang naik daun sudah cukup untuk membawa kehormatan bagi leluhurnya, dan memberi keteduhan kepada keturunannya. Berpikir ini, Lin Ming menerima pil dan batu esensi sejati, dan berkata kepada Lin Wu, "Terima kasih kepada kepala keluarga untukku." Yang Kasin terlalu rendah hati. Keluarga Lin berterima kasih kepada sepupu muda, dan kami harap Anda menang untuk kami. Melihat Lin Ming menerima hadiah ini, Lin Wu santai dan menarik napas dalam-dalam. Dia juga takut Lin Ming memiliki hati yang dingin dan kesepian terhadap keluarga Lin. Hanya tinggal beberapa bulan lagi sampai akhir tahun. Lin Ming sudah menghitung dalam pikirannya. Ada masa liburan di akhir tahun ajaran 7 rumah bela diri yang mendalam. Murid rumah bela diri biasanya pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru. Ia sendiri harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi orang tuanya. Ayah dan ibunya telah bekerja cukup keras seumur hidup, mereka berhak mendapatkan masa pensiun yang mudah dan nyaman di hari tua. Mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wu, Lin Ming membawa pil dan batu esensi sejati bersamanya, dan membawa pelangi penetrasi ke air terjun kolam Ichi sekali lagi. Junior Magang Lin. Begitu magang senior Diaken yang bertanggung jawab atas air terjun Ichi Pon melihat Lin Ming, seluruh wajahnya bersinar dengan senyum ramah. Junior Magang Lin benar-benar berjemur di pusat perhatian. Tapi, itu terlalu indah. Ranking Stone peringkat 62, hebat, dan tentunya belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Lin Ming tersenyum dan tidak menanggapi. 2 hari terakhir ini dia mendengar terlalu banyak sanjungan yang serupa. Kesulitan apa yang diinginkan oleh junior magang Lin? 9 level. Kesulitan tertinggi dalam susunan air terjun kolam Ichi adalah tingkat ke-12. Semakin dalam, semakin tinggi levelnya, semakin sulit susunannya. Satu-satunya orang yang mampu menahan tingkat kesulitan ke-12 adalah Ling Sen. Bahkan dia hanya bisa bertahan untuk dupa waktu, dan kemudian dia juga harus ke permukaan dan bermeditasi. Oleh karena itu Ling Sen hanya berlatih pada tingkat ke-11. Dalam 1 bulan, Lin Ming telah melompati 2 tingkat kesulitan, dan pergi dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9. Ini adalah masalah yang benar-benar sulit dipercaya, tetapi peringkat Lin Ming berbicara lebih keras daripada kata-kata. Baik, magang senior Diaken berkata tanpa ragu-ragu, dan segera membuka tingkat kesulitan ke-9. Lin Ming menelan pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi untuk membantunya meningkatkan kecepatan kultivasinya, dan kemudian dia membawa pelangi penetrasi bersamanya saat dia terjun ke kolam es. Begitu dia memasuki kolam es, Lin Ming merasakan sekali lagi tulang dingin yang seperti jarum es kecil menusuknya dari segala arah. Kesulitannya meningkat pesat. Dari sumber daya 7 rumah bela diri yang mendalam,
pelet pengumpulan jiwa dan batu esensi sejati tidak dapat dianggap sebagai harta karun sejati. Hanya 7 susunan pembunuhan besar ini yang bisa dianggap seperti itu. Setiap detik dan setiap menit sangat berharga, dia bahkan tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Dia hanya punya waktu 2 jam. Lin Ming berdiri di atas batu besar di bawah air terjun. Dia terus penetrating rainbow bahkan dan mantap. Di tingkat kesulitan ke-9, dampak denyut air terjun telah meningkat pesat. Ketika Lin Ming mencengkeram tombak 8 kaki 8 inci di bawah air terjun, dia segera merasakan kekuatan benturan besar dari air terjun, seolah-olah setiap saat lengannya akan patah karena beban. Di bawah efek deretan air terjun, tidak mudah untuk berdiri, dan airnya juga sangat dingin. Air yang mengalir tanpa henti terus-menerus menghilangkan panas tubuh. Menambahkan tombak 820 jin yang dia simpan secara horizontal di bawah air terjun, bahkan dengan esensi sejati yang kental dan kekuatan yang luar biasa, dia hanya dapat mendukung konsumsi ini dalam sekejap mata. Bahkan jika itu adalah Lin Ming, dia harus menyerap esensi sejati dalam batu esensi sejati untuk menghidupi dirinya sendiri. Kecepatan penyerapan esensi sejati naik 50%. Lin Ming terkejut, tapi dia langsung mengerti. Ini adalah efek dari pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi. Sebuah pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi 1800 tael emas, memakannya adalah harta karun sejati. Efek dari pil mewah dan menakjubkan semacam ini sangat bagus. Dengan mengandalkan batu esensi sejati dan pil pengumpulan jiwa tingkat tinggi yang sulit untuk dibeli tidak peduli seberapa kaya seseorang itu, Lin Ming secara tak terduga dapat bertahan dalam situasi yang sangat kejam ini. Awalnya, Lin Ming mengira dia bisa menahan napas paling banyak 2/4 jam, tetapi sekarang, meskipun esensi sejatinya habis, dia masih bisa mengandalkan pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi dan batu esensi sejati untuk melengkapi miliknya, tubuh dan hampir tidak melanjutkan. Meskipun Lin Ming merasa rasa sakit itu sulit untuk ditahan, dia masih berdiri. Keuntungannya sangat besar dalam mempertahankan kondisi ini. Tidak hanya itu dengan cepat meningkatkan keterampilan tombaknya, tetapi juga membuat tubuhnya marah dengan esensi sejati, dan meningkatkan sinkronisasi unit-unit kecil di tubuhnya. Setiap titik otot dan organnya sendiri menyerap esensi sejati. Tubuhnya terus melawan dingin yang parah. Ketika seorang seniman bela diri biasa berlatih seni bela diri, tidak dapat dipungkiri bahwa tubuh mereka akan memiliki tempat yang tidak mereka tanam. Tetapi ketika setiap inci tubuh secara mandiri menyerap esensi sejati, maka situasi ini tidak akan terjadi. Satu nafas Lin Ming sudah berlangsung selama setengah jam. Karena dinginnya es yang menggigit, suhu tubuh Lin Ming sudah turun ke tingkat yang sangat rendah. Orang biasa pasti sudah mati, tetapi seorang seniman bela diri mengandalkan perlindungan dari esensi sejati mereka untuk menjaga aliran darah mereka. Karena sudah lama berada dalam kondisi ini, kesadaran Lin Ming mulai memudar dari tubuhnya. Perlahan, gemuruh-gemuruh air terjun mulai memudar dan lenyap menjadi ketiadaan. Pikiran Lin Ming memasuki ruang dan waktu yang benar-benar sunyi dan tenang. Di sini, seolah-olah dia bisa dengan jelas merasakan aliran dan suara dari setiap hantaman, dan dia bisa mendengar detak jantungnya yang lambat seolah-olah membeku. Detak jantung ini berdetak dengan irama drum yang menggelegar. Pada saat itu, Lin Ming merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Di dalam tubuhnya, dia sekali lagi merasakan keadaan sulit dipahami seperti yang dia alami sebelumnya. Karena dia tidak dapat secara sadar mengontrol tubuhnya, esensi sejati dalam tubuhnya bergerak sesuai dengan nalurinya. Rute sirkulasi semacam ini, dibandingkan dengan ketika Lin Ming mengendalikan esensi sejatinya sendiri, jauh lebih sempurna. Lin Ming tidak tahu, tetapi keadaan ini adalah bentuk dasar dari niat bela diri. Episode ke-95,
dengan judul Pengaruh Hati dari Seni Bela Diri. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming tidak tahu, tetapi keadaan ini adalah bentuk dasar dari niat bela diri. Terakhir kali Lin Ming memasuki kondisi kultivasi misterius ini, dia telah mencapai lapisan pertama yang sempurna dari True Primal Chaos Formula. Setelah itu, Lin Ming tidak dapat memasuki kondisi kultivasi ini lagi. Tapi kali ini, mengandalkan efek dari pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi dan batu esensi sejati yang digabungkan bersama, dan setelah tinggal di tingkat kesulitan ke-9 air terjun Ichipon untuk waktu yang lama sehingga kesadarannya berkembang, Lin Ming sekali lagi masuk bentuk dasar dari niat bela diri ini. Meskipun niat bela diri Lin Ming tidak sempurna dan tidak terlalu dibesar-besarkan seperti pencerahan tiba-tiba yang dijelaskan dalam teks-teks kuno, tetapi itu masih dapat membawa manfaat besar bagi Lin Ming. Di bawah niat bela diri semacam ini, kultivasi dan levelnya meningkat dengan cepat. Niat bela diri itu sendiri adalah keadaan mengelak, itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau kualifikasi seseorang, itu hanya tentang keinginan sadar seseorang. Lin Ming memiliki jiwa seni bela diri yang luar biasa dan langka. Berdasarkan ini, dia perlahan bisa melacak metode pembukaan niat bela diri. Seperti ini, 2 jam berlalu. Waktu pengangkatan Lin Ming sudah habis. Xie Dong melihat bahwa Lin Ming masih belum keluar pada saat pengangkatannya selesai, jadi dia masuk ke dalam deretan untuk mengingatkannya. Saat dia memasuki arai, dia hanya menemukan Lin Ming sedang duduk diam di bawah air terjun dengan kedua mata tertutup rapat. Napasnya panjang, hampir tersendat. Dia tidak bergerak seperti orang mati. Begitu dia melihat ini, mata Xie Dong melonjak. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan telah membaca sejumlah besar teks kuno yang mencakup berbagai macam topik. Dia tahu bahwa Lin Ming saat ini harus mengembangkan seni bela diri ke tingkat yang ekstrim. Kalau begitu, jika dia mengembangkan seni bela diri dalam keadaan seperti ini, pertumbuhannya akan menjadi eksponensial. Tidak ada yang salah. Bahkan jika dia mengembangkan seni bela diri dengan sungguh-sungguh, nafasnya seharusnya tidak terhenti. Ini jelas tidak normal. Situasi junior apprentice Brother Lin adalah, mata Xie Dong tajam. Jika dia tidak melihat esensi sejati yang kental dan kaya yang berasal dari tubuh Lin Ming, dia akan berpikir bahwa Lin Ming telah membeku sampai mati. Apakah ini niat bela diri? Xie Dong tiba-tiba teringat catatan tentang niat bela diri dalam teks kuno. Dalam legenda, individu tertentu mampu memasuki kondisi kultivasi mereka sendiri yang disebut niat bela diri. Ketika mereka berkultivasi dalam keadaan ini, mereka bisa maju 10.000 mil dalam sehari. Ling Shen telah memahami maksud bela diri. Jenis orang yang bisa, biasanya memiliki hati seni bela diri yang jauh melebihi orang normal. Memikirkan hal ini, Xie Dong tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran kekuatan Lin Ming telah berkembang begitu cepat, Lin Ming memiliki niat bela dirinya sendiri. Ini luar biasa. Harus diketahui bahwa mereka yang telah memahami maksud bela diri umumnya memiliki jiwa seni bela diri yang tertinggi, tetapi tidak ada jaminan bahwa seseorang yang memiliki jiwa seni bela diri tertinggi dapat memahami maksud bela diri. Untuk memahami niat bela diri, seseorang harus memiliki keberuntungan terbesar. Itu harus datang kepada mereka, mereka tidak bisa mencarinya. Petik 2. Saat ini, seorang murid lain telah tiba di luar air terjun kolam Ichi. Terima kasih senior apprentice Brother. Jika susunannya kosong, tolong bantu saya membuka tingkat kesulitan ke-7. Hehe. Kondisi saya akhir-akhir ini sangat baik dan saya banyak kemajuan. Hari ini, saya pikir saya ingin menantang kesulitan yang lebih tinggi. Petik 2. Ini, meskipun dia bertanggung jawab atas air terjun kolam Ichi, Xie Dong agak enggan, magang junior saudara Sun, susunannya belum dikosongkan.
Sun Xing sedikit mengernyit. Waktu di 7 susunan pembunuhan besar sangat berharga. Sebuah janji selalu tepat, tidak 1 menit atau sedetik pun bisa terlewat, jika tidak orang akan menderita kerugian besar. Tugas utama Siedong adalah mengingatkan para murid agar mereka keluar lebih awal. Kakak magang senior, ini agak terlalu berlebihan. Apa yang akan saya lakukan jika saya kehilangan waktu? Siapa di dalam? Sun Xing bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Jelas bahwa Siedong ini menyukai pihak lawan, tetapi dia tidak ingin menunjukkan sisi buruk padanya. Siedong bertanggung jawab atas air terjun kolam Ichi. Jika dia menyinggung Siedong, maka dia mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Ini, di dalamnya ada junior magang saudara Lin Ming. Kata Siedong. Lin Ming. Sun Xing tiba-tiba menatap dengan mata terbuka lebar, dan dia menelan ludah. Nama Lin Ming telah menyebar ke seluruh kota Sky Fortune seperti guntur surgawi yang bergema di telinga semua orang di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia bahkan lebih terkenal dari Ling Sen, Taku, dan yang lainnya. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Zhu Yan dalam 1 bulan, maka dia akan menjadi jenius yang paling mengerikan yang pernah dilihat 7 rumah bela diri yang mendalam dalam 100 tahun terakhir. Siapa yang berani berpikir untuk memprovokasi orang seperti ini? Sun Xing bergegas menyembunyikan ketidakpuasannya. Jadi itu magang junior saudara Lin, haha, jika saya boleh bertanya kepada kakak magang senior, kapan dia akan keluar? Meskipun dia tidak lagi marah, dia masih tetap cemas. Siedong berkata, saya tidak jelas tentang ini. Magang junior Brother Lin mungkin telah memasuki kondisi kultivasi yang aneh. Nah, hari ini saya sangat menyesal untuk magang junior Brother Sun. Bagaimana ketika magang junior Brother Lin keluar, saya minta dia membalas waktumu. Petik 2. Siedong tidak menyebutkan soal niat bela diri. Bagaimanapun, dia tidak yakin akan penilaiannya. Sun Xing mengangguk setuju. Kebanyakan orang tidak ingin tiba-tiba mengubah waktu janji temu mereka, tetapi karena orang yang meluangkan waktunya adalah Lin Ming, itu masalah lain. Sun Xing berpikir sejenak dan kemudian berkata, sejak murid muda, Brother Lin sangat rajin mengolah seni bela dirinya, saya harus meminjamkan waktu saya kepadanya. Itu, batuk, jika kakak magang senior ingat untuk menyebutkan nama saya nanti, itu akan luar biasa. Petik 2. Sun Xing ingin menjilat Lin Ming. Membiarkan Lin Ming meminjam waktu latihan hanya bisa dianggap sebagai bantuan kecil. Haha, tentu saja. Siedong berkata, dia pasti mengerti pikiran Sun Xing. Dengan cara ini, Lin Ming terus berkultivasi dalam keadaan khusus itu. 1 nafas itu telah diperpanjang menjadi 4 jam. Saat dia tiba-tiba terbangun dari kondisi kultivasi misterius itu, Lin Ming terkejut. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Saat keluar dari air terjun Ichipon, matahari sudah tinggi di langit barat. Apakah ini sore hari? Setidaknya 3 atau 4 jam pasti telah berlalu. Junior magang saudara Lin, kamu akhirnya keluar. Siedong bergegas menyambutnya. Saya melihat beberapa waktu yang lalu bahwa magang junior Brother Lin berada dalam kondisi kultivasi yang dalam, jadi saya tidak memanggil Anda. Aku tidak berharap kamu tinggal selama 3,5 jam. Petik 2. 3,5 jam. Kemudian saya melewati waktu janji saya. Petik 2. Ya, saya menahan semua orang kembali, tapi kemudian magang junior Brother Lin harus membayar waktunya. Seperti itu, saya melihat, saya benar-benar harus berterima kasih kepada senior apprentice Brother karena telah membantu saya. Lin Ming tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan diberi perlakuan istimewa seperti itu. Dia mendesah dengan emosi. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, kekuatan adalah segalanya. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda memiliki hak istimewa.
Jika Anda lemah, maka semua orang akan menginjak Anda di bawah kaki mereka. Haha, itu hanya masalah kecil, tidak layak disebut. Magang Junior Brotherlin, tampaknya beberapa saat yang lalu Anda memasuki beberapa keadaan aneh. Aku menyadari bahwa nafas kakak Lin saat magang junior hampir berhenti. Petik 2. Melakukannya. Saya tidak memiliki banyak perasaan tentang apapun. Lin Ming tidak memiliki pemahaman lengkap tentang keadaan halus yang dia alami beberapa saat yang lalu. Dia hanya tahu bahwa kondisi kultivasi tempat dia berada sangat bermanfaat bagi kultivasinya sendiri. Xie Dong ragu-ragu sebentar sebelum dia berkata, "Magang junior saudara Lin, jika kakak magang senior tidak salah menebak, maka keadaan aneh Anda mungkin semacam niat bela diri." Niat bela diri. Lin Ming sedikit tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar konsep seperti itu. Niat bela diri. Saya tidak begitu jelas tentang masalah ini, tetapi saya tahu bahwa sangat sedikit seniman bela diri yang memiliki niat bela diri. Untuk memahaminya semua tergantung pada kesempatan dan kesempatan. Seorang seniman bela diri dengan jiwa seni bela diri yang kuat memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memahaminya. Magang junior Brotherlin memiliki hati seni bela diri yang benar-benar tak tergoyahkan dan tak tertandingi, bahkan magang junior Brotherlin tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Anda harus tahu bahwa magang junior Brotherlin juga memahami niat bela dirinya sendiri, dan itulah mengapa dia begitu galak. Petik 2. Ling Shen juga bisa memasuki kondisi kultivasi semacam ini. Lin Ming terkejut, tapi kemudian dia segera sadar. Pantas. Meskipun bakat Ling Shen hanya kelas 4 yang lebih rendah, dia telah menjadi peringkat nomor 1 di batu peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam untuk waktu yang lama. Bahkan bakat kelas 5 Zhang Guanyu terus ditekan olehnya. Lin Ming tahu bahwa memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri baik untuk kultivasi, tetapi Lin Ming tidak tahu bahwa selain membiarkan seseorang menjadi lebih rajin dan gigih dalam pelatihan, itu juga memiliki keuntungan substansial lainnya. Jika itu semata-mata memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih keras, maka itu tampak sedikit tidak bersemangat dan tidak berguna. Waktu dalam sehari terbatas. Bahkan jika Anda berkultivasi sambil makan, berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk mengatasi orang lain? Sekarang dia tahu lebih banyak. Hati yang kuat dari seni bela diri akan membuat seseorang dapat memahami maksud bela diri. Dengan kemampuan ini, seseorang bisa meningkat pesat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.